Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya tiada untayan kata yang sepantasnya dan sepatutnya kita sampaikan di kesempatan yang penuh berkah ini, kecuali ucapan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah Allah telah menghimpun hati-hati kita di tempat yang mulia ini dengan kenikmatan iman dan Islam. Kita tunduk dan patuh akan perintahnya. Sungguh di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang karena belum ada hidayah, belum bisa bersatu, berkumpul di masjid-masjid yang sudah disediakan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Sekali lagi, ini adalah hidayah yang sungguh luar biasa dan harus kita jaga sampai insya Allah akhir hayat di kandung badan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salam dan salawat tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan, panutan, uswah dan qudwah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memberikan keteladanan pada kita, menjadi role model bagi kita, sehingga tidak ada pertanyaan, belum ada contoh, belum ada keteladanan. Sungguh pada diri beliau sangat lengkap. Karenanya insya Allah semua apa-apa yang sudah kita lakukan tidak jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini untuk saya refresh kembali tentang roadmap kehidupan kita, peta jalan kehidupan kita. Kalau diri kita sebagai orang akademis, seringkali kita berjibaku dengan roadmap penelitian kita, maka pertanyaan yang harusnya lebih mendasar, sudahkah kita punya roadmap kehidupan kita? Di mana ujung kehidupan kita ini? Lewat mana jalur yang akan kita tempuh? Masih ingatkah kita, atau seringkali kita berhadapan dengan Google Map misalnya, saat kita berkunjung atau mau ke destinasi tertentu, saat Google Map kita mati, entah karena GPS-nya belum dapat sinyal, atau pulsa kita habis, atau power handphone kita habis, begitu bingungnya kita. Kita bisa bayangkan itu baru di dunia. Bagaimana nanti kira-kira power kita diambil oleh Allah? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah peta jalan kita sudah benar? Berhenti di titik manakah kita? Tidak ada yang tahu. Boleh jadi kita merancang roadmap kita dengan beberapa tahapan, taruhlah 10 tahapan misalnya. Lalu di tahapan ke-1, ke-2, atau keberapa kita tidak tahu, Allah sudah men-shutdown power kita. Apakah langkah 1 dan 2 itu bagian dari roadmap kita? Atau kata orang Madura, hanya sekedar norok bunte, hanya sekedar ikut-ikutan, tidak berjalan sebagaimana Allah sudah menggariskan. Dan ini sekali lagi sinergi dengan ajakan para khotib di mimbar Jumat ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roadmap kehidupan ini mudah-mudahan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga dimanapun posisi kita berjalan, dimanapun titik kita berhenti, apakah berhenti karena sakit sehingga tidak optimal, ataukah berhenti dicabut oleh Allah nyawa kita, kita tetap yakin, tersenyum saat malaikat mencabut nyawa kita, bahwa bahwa saya on the track di jalan Allah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengingatkan kita sebelum kita lahir, ada persaksian pada ruh kita. Alastu bi rabbikum, apakah saya ini ada Rob? Apakah saya ini adalah Tuhan? Anda nanya kepada ruh kita sebelum menyatu dalam jasad kita. Maka ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Itulah kalimat tauhid yang sudah ada sebelum diri kita bersatu dalam jasad kita. Sekali lagi, inilah sebenarnya MOU kita, tanda tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita betul-betul masih menjaga komitmen kerjasama kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Tetap mengesahkan Allah, tetap mentauhidkan Allah. Itu tadi berada dalam surat Al-A'raf 172. Lalu Allah menakdirkan kita lahir di muka bumi ini dengan fitrahnya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ini sekali lagi menegaskan lagi, bukan menegasikan, menegaskan tentang ketauhidan yang Allah berikan kepada kita, yang melekat pada ruh kita, bahwa Allah melahirkan kita di muka bumi ini dengan fitrah. Namun orang tuanya lah yang bisa menjadikan dia berubah menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Disebut letterlock di situ adalah orang tua. Sekali lagi, kita sebagai bapak-bapak, pemimpin rumah tangga kita masing-masing, ayo jaga diri kita, akidah kita, akidah istri kita, akidah anak-anak kita. Karena di situ sudah jelas statementnya. Ini hadis sahih, bahwa yang bisa merubah akidah seseorang itu yang terdekat adalah orang tuanya. Yang terdekat adalah lingkungan terdekatnya. Jadi marilah kita sekali lagi jaga ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau kita tidak mau disentuh oleh api neraka itu, betul-betul jaga keluarga kita. Sekali lagi dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat lahir sudah pasti fitrah. Namun Allah memberikan dua jalan yang menjadi pilihan kita, dan disitulah biasanya kita tergelincir. Laksana kita berjalan tanpa ada Google Map di tangan kita saat di persimpangan jalan. Bukan simpang 5, bukan simpang 4, bukan simpang 3, ini cuma simpang 2. Mau ke kanan atau ke kiri, kita sudah bingung kalau diri kita tidak punya peta jalan. Disitulah peta jalan yang Allah berikan. Allah berfirman di dalam surat As-Sam ayat yang ke-8 dan 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan jalan, yang kiri yang namanya fujur, kefasikan, dan yang kanan adalah ketakwaan. Hanya dua jalan itu, al-haq, al-batil. Saya sebut yang kanan adalah al-haq, yang kiri adalah al-batil. Dua jalur pemisah ini sangat jelas, tidak ada jalan abu-abu di tengahnya. Kita berada di jalur kanan atau jalur kiri. Saat di persimpangan jalan itu senantiasa bertanya kepada kita, apakah saya mau melakukan ini atau tidak. Bukan kadang melakukan, kadang tidak. Kalaupun ada kadang nanti setelah ini ada step selanjutnya. Tapi yang jelas Allah sudah menggambarkan, bukan hanya berhenti di situ ayatnya.
Ayat yang ke-9 dan ke-10 menegaskan sekali lagi, siapakah orang-orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung adalah qad aflaha man zakkaha. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Tidak berarti orang-orang yang berada di jalur kanan senantiasa bersih, senantiasa dia terlepas dari hilaf. Tidak. Tapi di sini bahasanya, beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Di ayat yang ke-10, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi dia senang di sisi kiri terus, dia menikmati di sisi kiri terus, tanpa mau menoleh ke kanan atau tanpa ada niat ke kanan, karena memang roadmapnya dia ngambil jalur di kiri. Yang ngambil jalur di kanan saja, kadang kita terseok melangkah ke kiri karena terpengaruh godaan setan dan teman-teman kita atau lingkungan kita. Tapi Allah memberikan guidance yang jelas. Saat diri kita seandainya tersiap di sisi yang kiri, Allah berfirman, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu untuk bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Di surat Al-Imran 133. Terusannya ayat itu adalah wa jannatis sama wal ard, ya, wa jannatil arduhas samawati wal ard. Jadi rewardnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang hilaf tapi dia mengakui akan kesalahannya, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi peta jalan fujur dan takwa tadi bukan langsung diametral dipisah sama Allah. Memang iya. Tapi dalam perjalanannya seringkali kita, sebagaimana perjalanan hidup kita, ada al-imanu yazidu wa yankus. Saat iman kita naik, insya Allah kita berada di sisi kanan. Saat iman turun itu, kita saat itu berada di sisi kiri. Tapi ingatlah, orang-orang yang bertobat lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang sekedar berbuat maksiat terus dia sembunyi-sembunyi tanpa tahu kapan dia akan berhenti. Maka dari itu Allah mengingatkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dua ayat ini, surat Al-Imran 133 dan Al-Baqarah 222 ini menunjukkan bahwa Allah tetap merindukan kehadiran kita di tengah malam atau di antara doa-doa salat wajib kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan merasakan dirinya ada kehilafan di situ. Karena memang godaan-godaan setan baik dari jin dan manusia senantiasa ada pada diri kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah coba ketakwaan ini harus kita kuatkan. Ketakwaan ini harus kita kuatkan. Saat diri kita tadi sudah beristighfar kepada Allah, bagaimana Allah menjaga kita agar senantiasa bertakwa. Kehadiran kita setiap Jumat ini adalah bagian untuk meningkatkan ketakwaan kita. Saat diri kita rendah, saat iman kita turun, maka bukan menjauh dari masjid, bukan menjauh dari Al-Quran, bukan menjauh dari As-Sunnah, tapi mendekatlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Maka yakinlah Allah akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah sangat mencintai, sangat dekat kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Az-Zariyat kita masih ingat bahwa misi dilahirkannya kita yang fitrah agar menjaga senantiasa kefitrahan itu pun di dalam ayat yang ke-56. Surat yang ke-51 ayat yang ke-56.
Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tutup khutbah kita yang penuh berkah ini agar peta jalan kita senantiasa berada dalam jalur ketakwaan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Seandainya ujian-ujian itu datang, Allah mengingatkan kepada kita dengan cara apa kita melalui ujian-ujian itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kita kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Jadi saat kita kehilangan GPS, kehilangan arah, maka biasanya kita minta tolong, akhirnya turun dari kendaraan kita, turun dari motor kita, turun dari mobil kita untuk nanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Allah pun memberikan gambaran, minta tolonglah kamu kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh luar biasa, dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi begitu Allah mencintai kepada kita, bahwa dengan sholat dan sabar itu akan menjadikan orang-orang yang beruntung bagi diri kita. Saat kita dapat ujian, pernahkah diri kita langsung kita hadirkan kepada Allah? Oh Allah, terima kasih Allah, Engkau telah menguji kami, bahwa ini adalah bagian dari meningkatkan derajat keimanan kepada kami. Maka langsung bersabar, langsung insya Allah sholat. Sholat banyak macamnya, insya Allah ada bab lain tentang membahas hal itu. Akhirnya di penghujung hidup kita, kalau diri kita insya Allah konsisten dengan peta jalan ketakwaan yang berada di sisi kanan, kalaupun sekali-kali melangkah ke kiri karena kehilafan kita, Allah sekali lagi sudah memberikan jalan juga kepada kita. Dan insya Allah saat diri kita wafat menemuinya kelak, entah kapan kita tidak tahu semuanya, maka Allah menyampaikan dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Allah akan memberikan balasan kepada kita. Ada yang mendefinisikan besarnya amalnya, sedikit amalnya. Ada juga yang menafsirkan bukan besar dan sedikit amalnya, tapi sedikit keimanan yang ada pada diri kita saja. Selagi itu amal yang solih, maka yakinlah, seandainya naudzubillah min dzalik, diri kita masih masuk ke neraka sendiri, masuk neraka duluan, maka setelah dicuci atau dibersihkan oleh Allah, maka kita insya Allah akan diangkat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah saat diri kita sudah meyakini bahwa kita berada di sisi kanan itu, saat kita meninggal pun tersenyum, saat malaikat bertanya kepada kita, kita bisa menjawabnya dengan lancar. Dan saat kita dihidupkan, dihisab nanti dan seterusnya, insya Allah langsung menuju surga yang terbaik, surga Firdaus. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.